Jika perut Anda buncit, dengarkan baik-baik, karena Anda sedang menghadapi masalah serius yang disebut visceral fat atau lemak visceral. Fakta klinisnya begini, tumpukan lemak di perut ini sama sekali bukan sekedar urusan kosmetik atau soal celana yang makin sempit. Ini ibarat bom waktu metabolik yang secara aktif terus-menerus memproduksi molekul inflamasi langsung di dalam tubuh Anda. Dan peringatan keras ini bukan dari sembarang orang ya. Ini datang langsung dari Dr. Pradip Jamnadas, seorang kardiolog dengan pengalaman 35 tahun yang udah menangani lebih dari 1/4 juta pasien. Anda mungkin mikir, serangan jantung kan penyakit orang tua. Nah, faktanya, Dr. Jamnadas sekarang rutin banget melihat kerusakan pembuluh darah koroner dan serangan jantung masif pada pasien yang umurnya bahkan baru 28 tahun. Bayangkan, 28 tahun. Mereka ini secara klinis belum kena diabetes, tapi mereka punya satu kesamaan yang mematikan, perut buncit. Pertanyaannya, gimana ceritanya lemak di perut bisa bikin arteri jantung Anda tersumbat? Nah, semuanya bermuara pada satu hormon utama pengatur metabolisme kita, insulin. Coba perhatikan urutan biologis yang terjadi di dalam tubuh Anda. Saat Anda terus-terusan makan karbohidrat olahan dan gula setiap beberapa jam, pankreas itu ibarat dipaksa kerja lembur, memompa insulin tanpa henti untuk menekan glukosa beracun di darah. Lama-lama, sel-sel tubuh Anda jadi kebal, atau istilah medisnya resistensi insulin. Karena glukosa udah nggak bisa masuk ke sel dengan normal, insulin yang kadarnya lagi tinggi-tingginya ini akhirnya terpaksa mengubah kalori ekstra itu jadi lemak. Dan parahnya, disimpannya di tempat terburuk, jauh di dalam rongga perut Anda. Secara klinis, bedanya sangat krusial. Lemak visceral ini bukan lemak biasa yang bisa Anda cubit di bawah kulit lengan atau paha ya. Lemak ini benar-benar bertindak kayak pabrik inflamasi yang sangat aktif. Dia melepaskan sitokin proinflamasi, seperti interleukin 6 dan tumor nekrosis faktor, langsung ke aliran darah Anda. Nah, peradangan sistemik inilah yang kemudian melukai dinding arteri koroner, memicu tumbukan plak, dan pada akhirnya bikin plak tersebut pecah. Hasilnya, gumpalan darah yang memicu serangan jantung mendadak. Lalu, apa dong intervensi medis paling efektif untuk memutar balik kerusakan ini? Jawabannya ternyata bukan sekedar makan lebih sedikit. Coba lihat beda mekanismenya. Kalau Anda cuma memotong kalori, misalnya nih, makan porsi sekecil mungkin, tapi tiap beberapa jam, tubuh akan membaca sinyal ini sebagai tanda kelaparan. Akibatnya metabolisme melambat dan tubuh malah mulai mengorbankan massa otot Anda. Tapi kalau Anda melakukan puasa yang sebenarnya, efeknya beda 180 derajat. Puasa bikin kadar insulin turun drastis. Dan ingat, hanya saat insulin benar-benar turun, tubuh akhirnya punya akses buat membuka brankas lemak visceral tadi dan membakarnya sebagai sumber energi. Biar saya kasih gambaran timeline fisiologisnya. Selama 12 jam pertama setelah suapan terakhir Anda, tubuh cuma ngabisin sisa-sisa gula atau glikogen. Titik magicnya itu baru terjadi setelah Anda melewati marka 12 jam. Di titik inilah tubuh secara otomatis beralih mode, mulai memecah lemak visceral yang beracun tadi jadi keton untuk energi. Makanya, berpuasa selama 12 hingga 16 jam adalah langkah terapeutik paling cepat untuk menyingkirkan lemak perut perusak jantung itu. Tapi tunggu dulu. Sekedar mengendalikan insulin lewat puasa ternyata nggak cukup kalau Anda masih mengabaikan kondisi lingkungan sekitar. Ada beberapa faktor tersembunyi yang diam-diam ikut menghancurkan kardiovaskular Anda. Ada 3 ancaman yang sering banget luput dari radar medis konvensional. Pertama, kurang tidur. Bayangkan, cuma 1 malam aja Anda kurang tidur yang parah, besok paginya Anda bisa bangun dalam kondisi resisten insulin. Gila kan? Kedua, racun dari mold atau jamur di rumah yang lembab. Ini bisa terus-terusan memicu respons imun yang berujung pada peradangan kronis tingkat rendah. Dan yang ketiga, ini yang paling dekat dengan keseharian kita, beras putih modern. Banyak beras sekarang yang ditanam di lingkungan terkontaminasi sehingga mengandung arsenik, yaitu logam berat beracun yang pelan-pelan merusak fungsi metabolisme Anda. Nah, khusus buat urusan nasi putih, ada satu protokol klinis yang bisa langsung Anda praktekkan. Rendam beras semalaman, lalu buang air rendamannya. Ini ampuh banget buat membuang sebagian besar arseniknya. Terus yang nggak kalah penting, setelah nasinya matang, dinginkan dulu di kulkas sebelum dimakan. Kenapa? Karena proses pendinginan ini mengubah struktur karbohidratnya jadi pati resisten. Artinya, nasi itu nggak akan bikin insulin Anda melonjak tajam, tapi malah langsung turun ke usus besar, jadi makanan bergizi buat bakteri baik di perut Anda. Sekarang, sebagai seorang apoteker, tugas saya adalah membantu Anda menyaring klaim-klaim medis ini secara objektif. Mari kita bedah sedikit validitas dari peringatan Dr. Jamnadas tadi. Dari kacamata sains modern, manfaat puasa itu 100% valid.
Ada proses luar biasa bernama autofagi, di mana sel-sel tubuh kita mendaur ulang komponen yang rusak menjadi mitokondria baru yang super efisien. Dan ini terbukti secara klinis terjadi saat kita berpuasa. Tapi di sisi lain, kita juga harus hati-hati dengan statistik seperti 70% rumah punya racun jamur. Angka sebesar ini bisa banget bikin orang panik berlebihan tanpa arah yang jelas. Jadi, mari kita luruskan dengan melihat panduan resmi dari otoritas kesehatan. Kalau kita merujuk pada pedoman resmi CDC, spora jamur itu sebenarnya hal yang sangat umum. Ada di mana-mana, baik di dalam maupun di luar ruangan, dan paparan kecil itu sangat wajar. Masalah klinis yang serius biasanya baru muncul kalau ada area yang sangat lembab atau kebocoran kronis yang dibiarkan berlarut-larut. Kuncinya sederhana, gunakan indera Anda. Kalau Anda jelas-jelas melihat ada jamur yang tebal menempel di dinding, atau mencium bau apak yang sangat menyengat, nah barulah Anda perlu waspada dan segera bertindak. Dan yang bikin lega, CDC juga dengan tegas menyatakan kalau tes sampel jamur rutin yang mahal-mahal itu sama sekali tidak direkomendasikan. Nggak ada standar baku soal seberapa banyak jumlah spora yang dianggap aman. Jadi fokus medisnya bukan menakut-nakuti diri dengan persentase bahaya yang nggak kelihatan, tapi lebih ke tindakan fisik yang nyata. Perbaiki pipa yang bocor, jaga kelembapan ruangan di bawah 50%, dan pastikan sirkulasi udara jalan dengan baik. Udah, sesimpel itu aja. Jangan biarkan alarmisme menguras energi Anda. Pada akhirnya, setelah kita membedah patofisiologi lemak visceral, mekanisme kerja insulin, sampai pemicu radang yang tersembunyi, semua informasi ini nggak akan ada gunanya tanpa satu hal, eksekusi nyata dari Anda. Jadi, ini langkah super konkret yang bisa langsung Anda praktekkan malam ini juga. Tutup rapat-rapat akses ke dapur Anda. Stop asupan makanan apapun selama 12 jam ke depan. Kasih pankreas Anda waktu buat istirahat, biarkan kadar insulin turun drastis, dan perintahkan tubuh buat mulai mengikis lemak visceral yang menumpuk itu. Atau, minimal matikan layar gadget Anda sekarang, dan pastikan Anda dapat tidur malam yang benar-benar restoratif untuk mereset sistem tubuh Anda. Sistem biologi tubuh kita itu nggak kenal kompromi. Keputusannya murni ada di tangan Anda sendiri. Jadi, saya akan menutup penjelasan ini dengan satu pertanyaan fundamental buat direnungkan. Apakah Anda lebih mencintai makanan manis Anda atau jantung Anda?